Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Barik. Saya di sini akan membuat video UAS untuk tugas UAS dalam matkul matematika dan ekonomi bisnis. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep integral. Yang sebelumnya saya membahas diferensial, sekarang saya membahas tentang integral. Konsep integral adalah kebalikan dari konsep diferensial. Jika diferensial menurunkan suatu fungsi, dalam konsep integral ini kita mencari fungsi asal. Nah, dalam konsep integral ada dua macam, yaitu integral tertentu dan integral tak tentu. Integral tertentu adalah integral tertentu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas atau limitnya dari area tersebut sudah tertentu. Jadi ketika mencari luas, proses mencari luas suatu area yang integral tertentu itu sudah ada batas atau limitnya. Dan kalau integral tak tentu itu kita mencari konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan derivatif dari fungsinya tidak diketahui atau yang dicari adalah variabel bebas. Kalau dalam bahasa Inggris itu integral tak tentu atau yang disebut dengan indefinite integral dan integral tak tertentu definite integral. Nah, langsung aja integral tak tentu kita langsung tak tentu langsung saja kita bahas. Kita tulis dulu pengertiannya. Integral tak tentu. Langsung gak upload anjay, sama bagi atau enggak salah. Prosesnya namanya integral tak tentu atau indefinite integral mengintegralkan suatu fungsi turunan atau fx berarti adalah mencari fungsi asal asli dari fungsi fx. Nah, prosesnya namanya integrasi. Jika di diferensial proses menurunkannya adalah diferensiasi,
di integral proses ini namanya integrasi. Nah, rumus umumnya biasanya ini. Fx sama kali fx ini adalah disebut integrasi integral. dx nya ini namanya diferensial. Fx ini adalah integral partikular. Nah, ini sebagai konstanta. Dan biasanya nilainya tidak menentu. Nah, bentuk umumnya biasanya fx sebagai integral, dx sebagai diferensialnya, fx sebagai integral partikular, dan konstanta ini nilainya tidak tentu. Lanjut, kita akan bahas tentang integral tertentu.
tertentu atau definite integral. Integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai atau nilai-nilai variabel bebasnya memiliki batas tertentu. Jadi di integral tertentu tadi kan variabel bebasnya tidak diketahui atau batas bebasnya universal. Nah, kalau di variabel tertentu ini memiliki batas-batas, yaitu disebut batas atas dan batas bawah. Nah, karena memiliki batas-batas, integral tertentu ini digunakan untuk menghitung luas area yang terletak di antara kurva Y atau fx dan sumber horizontal min x di dalam suatu rentangnya wilayah yang dibatasi oleh x sama dengan A dan x sama dengan B. Jadi untuk mengetahui luas area yang ada rentangnya, sudah diketahui rentangnya. Nah, bentuk umumnya biasanya adalah ini batas atas, batas bawah, fungsi x sama dengan F dikali B dan F. Nah, biasanya bentuk umumnya seperti ini. B sebagai batas atas, A sebagai batas bawah. Nah, fx ini tadi fungsi integralnya, ini sebagai diferensiasinya, terus fx f dikali fungsi x, terus ini batas atas batas bawah sama dengan f fungsi tadi ini dikali dengan batas atas dikurangi dengan f dikali batas f dikali batas atas dikurangi f kali batas bawah. Nah, kita akan masuki tentang kaidah-kaidah integral tak tentu dan integral tertentu. Ada beberapa kaidah-kaidah integral tertentu. Kaidah integral tak tentu. Pertama adalah formula pangkat. Formula pangkat xn dx sama dengan n plus 1 dinu x plus 1 plus konstanta. Nah, langsung saja ke contohnya. Contohnya sama dengan x4 dx sama dengan, nah kita integralkan fungsi ini x4. Jadi dengan formula pangkat berarti n nya sama dengan 4 ditambah 1. Nah, ini 4 ditambah 1 ditambah konstanta. Ini sama dengan x4 tambah 1 dengan x5 dibagi 5 ditambah konstanta. Nah, hasilnya sama dengan 0,2 x pangkat 5 tambah k. Nah, langsung saja ke formula bendungan. Ini tadi kan formula pangkat, sekarang formula bendungan.
x dx sama dengan f dikali fungsi x dikali dx dikurang atau tambah dengan gx nya dikali dengan dx, maka menghasilkan fx plus gx tambah konstanta. Langsung saja ke contoh soalnya. Contohnya sini adalah x4 ditambah ini sebagai dx pangkat 3 dx sama dengan 4 dx plus 3x pangkat 2 dx sama dengan x nya ini ditambahkan dengan 1, 4 tambah 1 sama dengan 5 per 4 tambah 1 ini juga 4 tambah 1 tambah 3x 2 plus 1 2 plus 1 ditambah k sama dengan x 5 per 5 ditambah 3x pangkat 3 per 3 kemudian sama kayak tadi 0,2 x pangkat 5 ditambah 3 bagi 3 sama x pangkat 3 dan k. Nah, ini adalah kaidah integral tertentu. Kita sekarang masuk ke kaidah integral tak tertentu. Kaidah pertama yaitu rumus batas atas batas bawah fx dx sama dengan fx batas atas batas bawah sama dengan f dikali batas atas dikurangi batas bawah. Nah, fungsi-fungsinya biasanya begini. Batas ini batas atas, batas bawah. Fungsi x dx sama dengan fx dikali batas atas yang dikali nanti ininya, ini dikali batas atas terus f dikali batas bawah. Membaca ke contoh soal example. Dengan x4 plus 1 kali 4 tambah 1 sama dengan. Nah, biasanya kan jika ada x maka di sini ada variabel 1 yang tidak ditulis. Maka kita tulis 1. Nah, x ini kita persingkat saja x pangkat 5 dibagi 5 berarti 1 per 5 x nomor 5. Terus ini batas atas dengan batas bawahnya. Di sini tadi tertulis 5, kita tulis 5 sini 5. Berarti sama dengan 1 per 5. Nah, x ini kita masukkan untuk mengambil batas atas dan batas bawahnya. Berarti pangkatnya yang masukkan 5 pangkat 5 dikurangi 2 pangkat 5 sama dengan 1 per 5 31 25 dikurangi 32 ditambah sama dengan 61856. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dari kita akan melanjutkan dengan kaidah integral tertentu konsep kedua.
kemudian batas atas, batas bawah, fx dx sama dengan min. Nah, di kaidah yang kedua ini kita membalik di bagian batas atas dan batas bawahnya. Jika yang tadi adalah B, nah biasanya kalau yang kaidah pertama itu yang batas atasnya dia lebih besar dari batas bawahnya. Dan sekarang kita akan membahas yang batas bawahnya lebih besar dari batas akhirnya. Nah, dengan cara akan menegatifkan yang posisi batas atas dan batas bawahnya. Nah, biar tidak bingung kita mengajar soal, contoh soal. Nah, tadi kan soalnya 5 2x 4 dx. Nah, jika di konsep kedua ini kita konsep dibalik saja biar batas atas dan batas bawahnya lebih besar dari batas atasnya. Kita coba 2 5 x 4 dx sama dengan, ya, tadi jangan lupa kita minuskan yang di bagian sebelum batas atas dan batas bawah. Minus 4 tambah 1. Nah, jika ini variabelnya sebelum pasang di sini ada 1 seperti 4 tambah 1 kemudian min 1/5 x pangkat 5 4 tambah 1. Ini batas atas dan batas bawah. Kemudian 1/5 2 pangkat 5 dikurang 5 pangkat 5. Kemudian min 1/5 dibagi 32 dimin 1 2. Nah, sebenarnya hasilnya sama teman-teman, hasilnya sama kayak yang kaidah pertama. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya, yang pastinya banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih karena menyempatkan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.